teman-teman, kembali lagi di kanal saya. Pada video kali ini, aku akan menganalisis gaya bahasa atau majas dan diksi yang terdapat pada puisi Sajak Burung-Burung Kondor karya W.S. Rendra. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas diksi yang terdapat pada puisi Sajak Burung-Burung Kondor karya W.S. Rendra. Diksi yang digunakan dalam Sajak Burung-Burung Kondor memang terkesan sederhana dan mudah untuk dipahami. W.S. Rendra cenderung menggunakan kata-kata yang bermakna polos dan denotatif, tetapi pilihan diksinya memiliki makna yang padat dan tepat. Nah, pilihan diksi yang polos dan denotatif ini telah menjadi ciri khas Rendra. Pada Sajak Burung-Burung Kondor terdapat beberapa diksi yang menarik. Salah satunya adalah gubuk-gubuk tanpa jendela. Nah, kata gubuk menunjukkan keadaan yang benar-benar miskin, dan kata gubuk tersebut ditambah lagi dengan kata tanpa jendela yang semakin menyiratkan kemiskinan. Penulis menggunakan diksi tersebut bukanlah tanpa alasan. Penulis ingin melukiskan keadaan para petani dan buruh yang benar-benar berada dalam jurang kemiskinan, sehingga mereka harus bertempat tinggal di gubuk-gubuk tanpa jendela. Diksi lain yang juga menunjukkan keadaan para petani dan buruh terdapat dalam lirik di hari senja mereka menjadi onggokan sampah. Nah, diksi di hari senja bermakna di hari tua. Diksi di hari senja bermakna di hari tua, sedangkan kata onggokan sampah merupakan diksi untuk menggambarkan keadaan yang tidak berguna dan tidak dihargai. Dalam lirik tersebut, penyair ingin menunjukkan keadaan para petani dan buruh yang telah bekerja keras, tetapi hasil panen yang didapatkan tidak menjamin kesejahteraan bagi mereka. Para petani tetap berada dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan dan tetap mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Nah, sehingga pada saat hari tua mereka hanya dianggap sebagai onggokan sampah karena mereka sudah tidak lagi mempunyai tenaga untuk menggarap lahan pertanian dan mereka dianggap sudah tidak berguna lagi. Selanjutnya, pilihan diksi juga digunakan sebagai judul dari puisi adalah kata burung kondor. Nah, diksi burung kondor di sini merupakan representasi dari rakyat kecil yang miskin dan selalu menderita. Dalam puisi ini digambarkan bahwa rakyat kecil yang dimiliki oleh diksi burung kondor tidak mampu untuk melewati rezim yang serakah. Rezim yang serakah ini diwakili oleh para tuan tanah yang cukung-cokong pabrik yang saat ini dikenal sebagai investor. Para tuan tanah dan cukong-cukong pabrik tersebut mendapatkan keuntungannya yang lebih banyak dibandingkan dengan para petani dan buruh yang telah bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya bahasa yang terdapat dalam Sajak Burung-Burung Kondor, diantaranya yaitu majas, metafora, personifikasi, dan ironi. Majas metafora yang digunakan dalam Sajak Burung-Burung Kondor terdapat pada lirik keringat mereka menjelma menjadi emas. Nah, maksud dari lirik tersebut adalah bahwa kerja keras para petani dan buruh menghasilkan sesuatu yang sangat berharga yang diibaratkan dengan emas. Akan tetapi, hasil kerja keras tersebut lebih banyak dinikmati oleh para tuan tanah dan cukong-cukong pabrik, sedangkan para petani dan buruh tetap berada dalam penderitaan dan kemiskinan. Lalu pada lirik di hari senja mereka menjadi onggokan sampah juga termasuk salah satu majas metafora yang digunakan dalam puisi tersebut. Penulis mengibaratkan keadaan para petani dan buruh yang sudah tidak produktif lagi karena faktor usia senja membuat mereka seperti onggokan sampah yang tidak berguna. Kemudian frase burung kondor juga merupakan bahasa atau majas metafora yang digunakan penulis dalam puisi ini. Nah, penulis membandingkan kehidupan para petani dan buruh yang miskin dan menderita seperti burung kondor yang lemah dan tidak berdaya. Selanjutnya, majas lain yang terkandung dalam Sajak Burung-Burung Kondor adalah majas personifikasi. Majas personifikasi ini terkandung dalam kalimat angin gunung turun merembes ke hutan, lalu bertiup di antara permukaan kali yang luas dan akhirnya berumah di daun-daun tembakau.
Angin yang merupakan benda mati diibaratkan dalam puisi ini memiliki sifat seperti manusia yang mempunyai tempat tinggal atau berumah. Kemudian gaya bahasa atau majas yang paling dominan digunakan dalam puisi ini adalah gaya bahasa atau majas ironi. Gaya bahasa ironi ini terdapat dalam bait para tani buruh kerja, kemudian berumah di gubluk-gubluk tanpa jendela, menanam bibit-bibit di tanam yang subur, memanen hasil yang berlimpah dan makmur, kemudian namun hidup mereka sendiri sengsara. Pada bait tersebut tampak jelas adanya sesuatu yang sangat kontras dalam kehidupan para petani dan buruh. Para petani dan buruh telah bekerja keras untuk menggarap lahan pertanian Indonesia yang dikenal subur dan hasil pertaniannya cukup melimpah. Namun keadaan tersebut bertolak belakang dengan keadaan petani dan buruhnya yang melarat dan berada dalam kemiskinan. Penulis dalam puisi ini ingin menunjukkan bahwa seharusnya para petani dan buruh sebagai aktor utama dalam sektor pertanianlah yang mendapatkan keuntungan dari kerja kerasnya tersebut. Tetapi faktanya pihak yang mendapatkan keuntungan dari hasil kerja keras tersebut adalah para tuan tanah dan cukong-cukong pabrik. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.